ikut cemplong nih. Hah? Sejak kapan? Sejak SMA. Serius? Serius. Nah, sini ada juga dalam apa ya? Iya. Bagian apanya? Mucengnya apa blongnya? Saya gitu konsepnya. Cek, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, selamat datang. Ajeng sore, selamat datang di Jejak Pendapat. Yes. Episode yang kesekian. Sekian kalinya. Masih dengan tema pakaian adat. Yes, karena betul kita berbicara dengan orang-orang seni, anak muda tentunya, lokal jenis. Yes, correct. Ya, ini requestan dari teman-teman Ya. yang sering memakai backsoundnya di TikTok ataupun di sosial media lainnya. Iya, betul sekali. Tidak tahu kan orangnya siapa? Tahu suaranya kan? Ini adalah orang dari Ubud. Ah, Dari mana Dina? Mengwitani. Oh, Mang. artinya saya tinggal di Ubud. Ubud, gitu. Nih, dari Mengwitani jauh-jauh dari Bandung, Yung. Wih, single factor nih, Cip. Seorang woman, strong woman. Wih, Astungkara. batu bulan, langsung ke Jejak Pendapat. Kadang-kadang jujur pertama kali Liong bilang Tina gerong di SWS ya. Kadang beli Ubud, beli Pliatan. Gue kayak gue sih lokal kelihatan gitu. Oh, ini ternyata dari Bandung. Bandung. Bandung ternyata. Biasanya kita batangan aja kita ajak ngobrol ya. Ya, ini Oh, iya, sekarang. Ya. Udah sempat kepoin Jejak Pendapat? Belum kayaknya. Apa nggak peduli? Pernah kemarin. Nggak peduli ya, apa sih gitu. Peduli kok. Apa sih? Arya pernah stalking YouTube Di Jejak TikTok Pendapat? aja. Oh, Oh, di di TikTok. TikTok. Terakhir Prajnya kan dia. Karena nggak peratnya. Prajnya Larasari. Oh iya lihat di TikTok. Laras. Laras ya, ada Laras. Jadi semua Tina sudah mau datang Datang ke Jejak Pendapat dan sedikit juga dulu santai dulu ya karena saya keringetan mau baru-baran di Denpasar. Seperti biasa Jejak Pendapat itu adalah bintang tamu ngantian saya. Sab kan janjian jam 4 ini akhirnya mulai take shoot gitu. Mungkin karena saya ada chat sebelumnya juga kan. Iya, nggak dari mendingnya. Nggak ada. Iya, karena mungkin sibuk dan segala macam. Jadi sorry ya Tina ya, sudah menunggu. Tahu ayo nganti ini di Jo. Ijo. Kakian. Dia Oh gitu cara namanya. Oh gitu cewek-cewek yang menunggu seseorang atau Jalan. tempat yang Oh iya ya. Dengan kopi coklat. dengan hot coffee latte. Oh, pendidih di sana? Tidak sama-sama. Ya, mana tepuk gue di dia aja sih ini. Oke. Tapi nggak tahu di mana. Oke. Nah. Oh, biar nggak gini keburu hujan karena Hujan cuaca juga. lebat. Kasihan juga Tinanya nanti. Ya pulang. gloomy buat Gloomy. galau gitu ya. Hah? Enggak, cuacanya memang mendukung untuk orang-orang yang galau gitu. Emang kalau galau itu auranya kayak gini? Iya, kebanyakan. Ini mau bahas galau apa mas ini nih? Enggak. Seninya digalau ya. Iya. Seni menggalau. Kalau seni lagi menggalau. galau tuh nulis lagu tuh jadi lancar gitu. Oh, anu tuh, aneh pernah cengkok-cengkoknya keluar di sana. Asik, iya. Bisa aja. Feel-nya lebih dapat Lebih gitu. dalam gitu ya. Berarti galau tuh kan ada yang bahagia, ada yang sedih jadinya. Kalau galau bahagia tuh, aku terharu ya. karena saking bahagianya, Iya. saking unpredictable suatu momen. Yes. Galau ya namanya. Galau ya. Galau ya. Galau kayak. Kan ada nangis bahagia. Heeh. Ada. Tuh, nangis. Tidak semena-mena kalau galau tuh diputusin pacar ataupun Ya, enggak. Udah. Kalau nggak ada kabar mungkin ya. Mungkin galau. Melihat dia dengannya. Maksudnya kan dengannya tuh ngobrol kan. Ya. Nggak ada kabar, diam-diam nikah gitu. Aduh. Ditepuk wis. Diskon deh. Udah sih. Maksudnya beli baju Beli baju nah. di Matahari kan ada diskon wi. Iya. Kata galungan. Benar. Ini bridging ini tak panjang nih. Selamat datang di Jejak Pendapat. Terima kasih Tina sudah meluangkan waktunya datang Yes, ke sini. betul. Gimana kabar? Yes. Astungkara baik. Astungkara. Astagfirullah. Karena kan kadang orang-orang itu langsung ketemu itu, gimana udah sukses? Gue nggak itu udah tanyain, apakah hidup kamu bahagia? Asik. Asik. Eh, Sejauh ini sejauh sampai ini
normal aja. Sehat. Ya sehat. Itu ya. Kan nggak mungkin ya terus bahagia gitu, nggak mungkin. Iya, iya benar. Benar. Harus ada sedihnya, bahagia. Iya. Kadang kesel, marah. Wajar. Biar human itu wajar. Ya. Siklus kehidupan. Kalau senang aja nggak bagus, kalau sedih aja nggak bagus. Ya. Biar nggak monoton hidupnya, biar nggak monoton. Ya, Oke. Jadi seru sebenarnya. Seru. Karena gini, apa namanya, di dalam lirik yang sering dinyanyikan Dina itu kan ada maknanya ya. ada maknanya. Bener. Waduh. Nggak kesana arahnya. Nah, tenang. Penataan bahasanya bagus. Ya. Dina. Nanti tergantung umpannya Kacut aja dikasih ke saya. Nah. Saya tinggal cemil saja. Nah, ini pertama kali saya kenal Dina, Dina kan? tapi memakai backsoundnya di Dito pernah beberapa kali. Iya. Karena viral ya. Dina ini dari mana sebenarnya? Asli. Coba sedikit biografi lah dikit. Asli banget. Dari Mongitani. Oke. Ibu dari Mongitani, bapak juga dari Mongitani, Oke. satu Banjar. Oh, satu Banjar. Gen asli gini. Iya, DNA emang Mongitani. dari Mongitani. Oke. Coba sedikit biografi. Mungkin nama lengkap memang Dina atau gimana? Nama lengkap Kepo. Udah pulang aja lah. Nama lengkap. Tujuan saya tidak mendapatkan memang kepo sama Anda. Kalau nggak kepo saya nggak ngundang. Nama lengkap nih Putu Tina Ratna Puspadewi. Sekolah SD tuh di Mongitani, SMP jauh ke Sembung. Sembung ya tahu. Bukan Sembung Tabanan. Nah di Sangeh ngauhang, Dauh Sangeh. Kok Sange? Ya. Nah kan? Dong sange. Oh ya. Habis itu SMA di SMA 1 Mengwi, habis itu lanjut ke Isi Denpasar. Nah, ini menarik nih. Udah. Menariknya ini. Lanjut ke Isi Denpasar. Habis itu tuh galau banget karena kan pas masuk ke Isi tuh udah kenal Beli Pacet. Jadi minta pertimbangan ke beberapa orang gitu loh, kayak Beli Pacet, ada guru vokal juga. Bentar dulu, Dina masuk ke ISI itu Sudah kenal Beli Pacet. nyarinya apa dulu? Di ISI? Di ISI jurusannya apa? Tari. Tari. Oh, berarti SMA-nya SMA negeri biasa, Normal, ya? SMA Tidak negeri. menjurus ke seni. Enggak. Berarti berangkat seninya dari kapan? Kokar pun nggak tahu. Lah, Belum tahu kokar pas SMA. berangkat seni Dina itu dari kapan? Dari Berangkat seni itu dari SD. Dari Menari. kelas 4 SD. Kan biasa aja timpal-timpal, liga ada sanggar gini. Jadi ikutlah di Sanggar Seni Cita Usadi namanya. Di Mengwi. di Mengwi. Di Mongitani. Oke. Jadi yang membina itu adalah Ibu Desa Sukarti Lasmi. Nah, ini nih yang guru vokalnya Tina Pertama kali. sama suaminya Pak Mancatro. Pak Mancatro. Pak Mancatro itu seniman juga. SMP, SD. Apa? Pada saat itu. SD kelas 4. Oh, udah latihan vokal. Belum. Nari aja dulu. Nari aja. Belum expect nih bakal mendalami vokal belum. Oke. Jadi Ragam belajar ngigel. Terus itu latihan sampai kelas berapa tuh? Kelas 5 apa kelas 6 tuh. Akhirnya diajakin yuk ngejangir yuk gitu. Di Sanggar. Ayo pas ke PKB. Nah, dari situ belajar menggending, kan biasa menggending jangir biasa. Belum expect nih bakal mendalami nih. Belajar. Habis itu setelah itu baru terus di PKB selanjutnya kita bakal buat arje gitu. Oke. Bakal buat arje gitu Bu Desa salah satu Pak Ma. Tahun berapa itu kira-kira? Kelas 6 mau SMP. Wow, udah nggak ngarjo. Sudah. Tina sendiri sebagai apa di Toko Harjo? Pada saat itu? Pertama condong inyo. Condong. Condong. Oke. Liku dengan kita liku. Condong Condong harus tetap apa ya? anggun. Condong itu abdinya Galuh. Abdinya kan lo. Oh. Yang liku main gitu. Condong itu harus tetap. Dipes juga ya. Itu emang benar-benar belajar dari nol banget. Karena kan mupoh. Vokalnya mupo ya. Ini pelajaran baru buat Cang nih. Iya. Vokalnya mupoh, mah cepat. Ya gitulah pokoknya mupoh. Itu emang benar-benar ekstra banget Bu Desa ini ngajarin emang. Bu Desa lah guru pertama Tina nyanyi gitu. Oke. Ngajarin dari nol banget. Oke. Arti anak-anak pokoknya. Oke. Ini udah
sebelum menuju ke apa namanya Center PKB ya dulu di Prodesa Ya. kan keluarga semua nonton, keluarga itu sampai nangis nonton, nggak Seneng. expect bakal bisa kene gitu. Nah itu galau bahagia tuh. Karena seneng kan. Jangan ngapan pan nih yang saya mancing dulu. Oke terus. Nah, Hijau ya kelas 6 SD nawang galau bahagia. Oh iya Tidak iya. mengenali namanya cinta. Cinta. udah mau SMP sih tuh, udah SMP udah baru SMP. Padahal jangan nyampa tang yang Padahal udah dibela sama Pikachu loh. Cina aja. Terus Cina terus. Itu kan hilang apa sih? Ya pada itu kelas 6 mau SMP. SMP. Pentas di Pentas Center. Keluarga sampai nangis Udah kan terharu. karena menurut sampai sekarang tuh menurut Tina Arjo tuh adalah sesuatu yang sangat susah untuk dipelajari. Aji, percaya. Sampai sekarang masih harus tetap dipelajari gitu. Bener. Iya. Setuju. Dan- Kalau itu setuju. Dan untungnya sekarang udah semakin banyak turun-turunnya bajang-bajang tuh mau belajar itu. Arjo. Karena satu kan fokusnya tembang tuh emang harus Dilatih. dikuasai banget. Ya. Terus drama, tembang, tari itu. Harus dikuasai juga. Karena drama gong itu kan lahirnya dari Arjo. Drama gong itu adalah Arjo yang tidak ada tarinya, fokus sama tutur aja. Sebelum aja drama gong itu kan memang Arjo yang duluan. Makanya saya percaya Arjo itu memang perlu sebuah intensitas latihan yang sangat ekstra. Harus proses Ya. terus baru sampai tua pun tetap belajar. Gitu. Ya. Berarti yang Wipotong Dina ya. Berarti di setelah PKB itu kan berkesenian Dina itu lanjut jadinya ke SMP, SMA. Nah, itu. Tapi sekolahnya tetap negeri. Tetap apa namanya? Tidak menjurus. Tidak menjurus. Enggak. Tapi berkesenian tetap di sana. Ya, nah itu makanya karena udah di luar pengalaman berkesenian, mending SMA-nya di negeri aja. Oh, memplot-plotkan Tapi dia nggak terbagi fokusnya. Oh, Enggak, Nggak terbagi. enggak. Di SMA pun ekstra kidung tetap. Ngambil. Oh, ada seperti itu. Ganyur tetap. Masih tetap berkesenian kok. Oke. berarti akademiknya bagus. Oh, berarti di Belaganyur itu gininya, narinya, Harinya. canang rebongnya, bawa canangnya. Dong. Enggak, ada tariannya. Oh, ada ya. Intendang ireng doi. Kalau di Badung itu kan dulu ada festival kesenian Badung. Di Puspam. Di Ya. SMP, SMA sama umum ada lomba Belaganyur, aku sama tari gitu. Oh, narinya. Oke, soalnya akhir-akhir ini Wi tahu di Puspam itu Belaganyurnya tanpa tari, cuman canang rebongnya yang Ya. ngigel sama vokal. Oke. Dulu ada tariannya. Oke. Lanjut. Jadi, gini, yang menariknya Wi lagi, pertama kan Tina tetap bisa fokus. Kita bisa fokus karena dulu tuh jujur SMA tuh Tina nggak pernah melali. Anak rumahan. Anak rumahan. Pokoknya pulang sekolah melali itu di tempat latihan aja. Dulu kan ikut Pencak Langit. Oh, anak di Bejigung ramai ini toh. Pokoknya tempat melali Tina adalah tempat latihan. Ada kelok muntun ada ya. Istilahnya kayak gitu. Latihan. Kalau nggak di Sanggar Budesa ya Pencak Langit. Produktif nanti anak waktu Ya masa benar-benar anak-anak. dulu waktu masa-masa itu tuh lebih produktif daripada sekarang. Oke. Ini statusnya Tina sekarang tuh masih kuliah apa? Kerja. Oh iya tadi udah bilang. Udah kerja. Oh berarti dulu diproduktifkan ya? Produktifkan itu istilahnya. udah digodok udah mental secara mental dan fisik. Habis itu, nah ini gini nih. Apa? Setelah Arjo kan udah tuh sekian kali ngayah. Setelah pentas di Center tuh banyak kali ngayah lagi. Bukan nggak berhenti di PKB aja. Artinya, ada udahan di Pura ngayah kan terus terlatih jadinya. Habis itu ada PKB lagi. Terus nih Tina jadi apa namanya jadi condong. Habis itu dirombak lah jadi mantri manis. Oke, sebelum sejauh itu, sorry nih gue potong ya. Pada saat mengawali latihan Arjo berjalan sekian momen dan sekian periode itu berjalan. Hal yang paling susah dalam latihan Arjo itu apa?
Tembang. Tembangnya? Tidak jelas, Menghafalnya paling susah. Ya karena kan dari nol banget. Dari nol banget. Dan Bu Desa nih tipe yang ngajarin. Biasanya kan di pupuh tuh, saya jelasin dikit ya. Oke. Pupuh tuh ada pacu periring. Oke. Iya ya. Pacu periring tuh kayak nada dasar-dasarnya aja. Pada lingsenya. Ya, pada lingsa itu kan aturannya. Aturannya, Pacu periring tuh nada yang dasar-dasarnya aja, belum yang Belum wiletnya. belum wilet. Nah, kalau Bu Desa ini ngajarin langsung pakai wilet. Kalau biasanya ada beberapa orang yang ngajarin pacu periring dengan madu gitu. Oke. Kalau Ibu nih langsung dikasih wiletan. Kalau udah kayaknya udah bisa dikuasai itu, nanti lagi dah wiletnya ditambah. Nanti ditambah lagi. Artinya tambah susah gitu gak dikasih ya. Oh. Dasarnya nggak pakai pacu periring, tapi langsung dikasih wilet gitu. Tapi kalau pada umumnya latihan vokal untuk mentembang itu adalah panca periring dipakai normalnya. Tapi Tina pada saat itu langsung dikasih wilet gitu. Langsung. Oh. Yang Tina lihat sih pengalamannya Tina belajar sama ibu, kayak gitu caranya ibu ngajarin anak-anaknya gitu. Tapi wiletnya ya memang sederhana. Nanti kalau udah bisa baru ditambah lagi kayak gitu. Oke, coba contohin dikit. Awal pertama nih, Iya. yang pertama kali dipelajari. Dipelajari itu coba contoh. Apa ya? Aku penasaran apa itu? Oh, kan. Condong ya. Iya. Pupuh pangkur namanya. Pupuh pangkur, Satu oke. bait aja ya. Yes. Satu baris. Itu baris. Iya. Itu 12. Satu album itu 12 koi. Keramani Wow. Ini cara ngulap gini tuh. Nafas. Nafas tuh dipakai Tina apa Iya, gimana? nafas. Tina nggak tahu gimana caranya bilang, tapi ya gimana ya. Karena mungkin sudah terbiasa ya Aha, latihannya, terus didikannya gurunya. Guru-gurunya. Mungkin udah pas nih kurang gini gitu kan karena orang yang memang kompeten di bidangnya baru Iya. bisa gitu. Mengamati dan Karena kalau didengar langsung tuh vibe-nya beda Yong. Kalau kita mendengarkan kalau kemarin kan kalau di sound itu sudah ada masteringnya. Lain lagi suaranya gitu. Ya. Tapi memang basicnya suaranya dia memang lembut, soft memang. Tapi kalau dalam pengarjaan nih sebenarnya nggak boleh pakai suara yang kayak tadi. Harus lost suaranya. Sebenarnya untuk mempupuh itu suara tinggi itu tidak boleh pakai falset. Kan biasanya falset gitu. Nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, tapi kayak gimana ya? Ya Ya harus sebenarnya harus Ugar-ugar. pakai suara asli dan harus ditembak. Itu ada caranya. Oke. teknik dari Ada tekniknya, tapi Tina nggak bisa kasih tahu caranya. Ngejelasin ya. Ngejelasinnya itu nggak- ngejelasin mungkin dia bisa cuman ragu ingkentus Harus belajar, Mo. harus memang kalau orang yang mengalami baru bisa menjelaskan. Ya. Kalau Tahu nih tekniknya gitu cara. Ya. bisa mempraktekkan tapi tidak bisa menjelaskan Ya, gitu. cara Gitu itu maksudnya. Oke. Susah ilmu tuh yang Harus kalau ingin kita tahu benar-benar mendalami seni vokal itu ya memang harus belajar. Ya. Harus belajar dan itu. disiplin. Oh ya Yong, sekarang umur Tina berapa? tahun ini 28. Oh berarti di SD terkadang kan beda nih apa namanya? Kondisi Iya. gininya. Nah, beda Apa dan lebih jernih. Ya karena kan maaf ngemak itu kan ada bahasa gini. Menginjak dewasa, Ya, ada perbedaan ya ada berarti? perbedaan Tina. Perbedaannya karena Nah, cewek ya mungkin Apa karena cewek itu tidak sesignifikan kita cowok nggak ya? tahu Tina sekarang merasa ada perbedaan mungkin karena udah sering nyanyi lagu pop. Oh ya, Tilah munyi nih Udah sering nyanyi jadi kayak yang kan ke dulu tuh
mau pupuh tuh kayak plong gitu, plong gitu keluar. Tapi sekarang kayak ketekan, mungkin karena ada virus-virus pop gitu. Oh iya mungkin. Itu tuh ngaruh. Tina vokalis gini juga. Enggak. Penyanyi juga. Enggak. Penyanyi. Tapi kan suka nyanyi-nyanyi lagu pop gitu. Oh. Suka cover-cover lagu. Oke, gitu. oke. Itu tuh menurut Tina ngaruh juga sih Oh, sama lebih- kualitas nembang Bali. Karena kan kalau lagu itu kan per kalimat ada peralihan-peralihan itu mungkin. Tekniknya sih. Iya mungkin. Tekniknya beda ya? Teknik pop sama jelas. Oke. Nurin lagu punk rock. Nah. Iya. Gitu. Saya mau celano. Dari kemarin itu aja saya. Adi sih bercelano kan pensiun aja ya. Ku berdiri di bawah kali itu. Teknik vokal seperti itu. Ya. Ngepek beda. ya jadinya. Oh. Sering udah pacet sering gini. Tina kapahin ngedeng pop. Beda suaranya Tina sekarang gitu. Oh berarti ini udah main nih Yong. Peka. Pak yang baca itu emang mangan. Pendengarannya emang mangan. Makanya sekarang kan caranya Raga ngidang membedakan. Raga jadi menggandeng pop, jadi Raga menggandeng. Nah, itu ada gininya nggak, ada strategi khususnya nggak Tina dalam hal ini? Karena sudah di-mention sama Bayan, Harus Tina. disadari. Cukup disadari aja ya. Ya yang weekend itu, yang weekend nih. Kadang kan nih kalau ngebahas ini nih, Heeh. nggak boleh otak itu di dokter untuk hal lain, berarti nggak mau membaca berita gitu istilahnya. Iya, iya. Berarti nggak, makanya nggak ke sana arahnya, harus ke seni dulu. Yang tapi yang ke komedi nih pindah nih. Otak saya harus didokterin komedi dulu. Nonton Iya, video komedi. iya. Biar nak bedek tuh kadang nak gede dia efeknya. Iya, iya. Blank kadang-kadang kan? Blank tuh Blank kadang-kadang. kadang-kadang. Apalagi pupuh tuh dong, maaf dulu. Ini bercanda bedek lah. Iya. Dong serius gitu. Lagu pop dong. Dong sekan nani ngadun sedih jejak itu kan gini musik itu. Enggak, ini sebenarnya masalah teknik sih yang disindir sama Winya. Karena kan kok semakin pop gininya Tina. Mungkin dari Vibra mungkin. Iya, atau Vibranya apa. mungkin ya. Karena Pacet memang celang banget. Timangan sekali. Ininya peka sekali, telinganya Pak Yan tuh peka sekali. Gitu. Nah, bertanya lagi. Kan di berkesenian Tina tuh olah vokal ya, tari ya. Yes. Otomatis kan fisik kan harus Fit, stamina harus fit. stamina ya. Nah, dari perjalanan itu dulu belum kita ke ajang pentas yang lebih ya. lebih besar. Pasti Tina tuh udah ada di fase Jam terbangnya udah. terbang. Nah, sekarang Tina tuh fisik harus dijaga, menjaga kualitas suara. Kan itu jadinya Tina. Ada teknik sendiri apa ada memang belajar dari itu poinnya? Kalau dulu tuh mungkin karena baru-baru ya. Kalau mau pentas pasti ngai apa namanya biu kayu mau tunu. I see. Yukayu Madunu. Isi santan gitu. Itu mencang nang Golong. Kadang celengis kendar, nyalos. Abis itu Mencret. Terus Abis itu ya base. Maaf dulu, itu memang apa namanya catatan ya? Enggak, Hal seperti itu. enggak sebenarnya. ramuan tradisi. Enggak, dikasih tahu aja sih sama Bu Desa. Oh. Tapi lambat laun Tina sadar sebenarnya santan tuh bisa merusak suara juga buat Yang santan. Oke. Serao. Terus ya gini juga apa namanya Air beras. air base juga Air basi, oke. Keras buat tuh. kering. Keringnya. Pernah nih sempat ikut PKB Gangguan Dewasa. Tina ikut Sande gitu. Heeh. Sebelum pentas tuh duang botol aqua tanggung minum ya base barak. Ya base bara. Wih, keras nih. Iya base barak Tina nggak ngerasain apa-apa jangan gak so Base bara tuh nggak boleh dikonsum loh. airnya. Sebenarnya yang sebenarnya Sudah dikonsum loh itu. sebenarnya Dina, Racun ya? bukan Ya memang tidak layak aja Tidak dikonsum layak, gitu. betul. Gitu. Nah, berangkat dari sana Tadi udah coba amburan nih gua potong ya. Efeknya selain kering nggak ada. Nggak ada. Udah kering aja. Iya, tenggorokan kering. ini tenaga biasa yuk. Ya, yang Cerwi. Tapi itu pertama kali mam ya base barak. Oh.
Yang bertaksur nih munyi ini kayak gini. Iya emang dasar sih. Oke. Kuat, siap, lanjut. Nah, dari sana tuh dari Tina nyanyi seperti itu kan diisi jadinya ketemu sama Wali Pacet. Itu Kan gitu jadinya kan gitu. Lucu katanya, lucu. Oke. Nggak lucu sih. pasti kan Wali Pacet dong. Ini Wali Pacet. Wali Pacet tuh masih kurus pokoknya masih. Memang Wali Pacet man berat kan? Ih kurus pas. Jadi kenapa di pasar di Saman? Jadi bagak gini itu menurun ini. Bukan pasti bukan ketemu pengen baca itu kan pengen cek gini itu. Bener agak. Oh ketemu di sana tuh emang Nggak. ada suatu pertunjukan apa gimana? Gini ceritanya. Oke. Asik. Asik. Nah, Tina kan sudah ikut Sanggar Budesa tuh. Jadi kan banyak tuh ada ibu punya bibit gerong, bibit sinden tuh. Salah satunya adalah keponakan ibu desa nih. Terus tuh, kan ada ujian TA nih diisi. Ada ujian TA diisi, ujian di survei. Di survei. Habis itu komposernya Wali Pacet. Oke. Instrumennya itu serunding. Itu pas maro-maro kayaknya itu serunding. Belum gempar-gemparnya. Belum sebum sekarang. Belum sebelum. Ada yang baru-baru Maro. Amar melejit lah. Instrumennya serunding. Di Pacet komposer nyari vokalis satu. Inilah di telepon lah yang keponakannya Bu Desa nih sama yang ujian. Ini perlu vokal buat ujian gini. Dia nggak bisa, nggak berani karena nggak pernah ngambil vokal solo. Oke. Jadi dioper ke Tina. Gitu ceritanya. Dari situlah Tina dikenalin sama Wali Pacet. Kalau misalnya temennya Tina tuh bilang iya, mungkin Tina nggak tahu Tina bisa kenal apa enggak sampai sekarang sama Wali Pacet. Iya. Oh di sana. Oh berarti temannya Dina itu biasanya vokal Jawa Barat aja. Apa tuh? Men vokal Solo dah. Pasti udah nyimak vokal Solo kan Jawa Barat. Singkat. Kemudian waktu diminta menggantikan. Enggak, itu di telepon via telepon. Ya itulah istilahnya waktu itu kan Tina terus disuruh di yes kan langsung apa Ya, gimana? coba. Soalnya Tina kan emang lumayan sering ngambil solo. Misalnya kalau gerong-gerong itu kan gerong itu kan banyak. Iya. Pasti Tina ada dikasih vokal solo sama Ibu Desa. Jadi lumayan lagas lah nyemak vokal solo. Karena karakter vokalnya Dina tuh menurut Wi kalau Wi denger tuh memang kuat. Ya. Tapi Wali Pacet belum tahu karakter vokalnya Tina. Dan ini sama Wali Pacet nih Tina baru belajar karakter vokal seperti itu. First impressionnya sama Pak Yan apa? Kesan pertama ketika baru kenal itu menjadi salah satu anggota dalam instrumen. Wih, susah banget mempelajari karakternya. Pak Yan? Maunya agak aneh sih tuh. Lumayan susah karena kan baru pertama kali. Iya. Udah lumayan susah. Dan emang Benar-benar beliau emang belajar. kau ini nakal. Beliau emang detail orangnya, detail. Terus, nah, di situ dah latihannya di Puri Kesiman. Oke. Nah, terus tuh, udah sebilang latihan tuh pasti untuk yang memunyi, ngegenap lah ya, di skala gitu lah pokoknya. Ya gitulah pokoknya. Oke. Istilah ini kan kadang-kadang aloh gitu loh. Enggak. Kita udah tinggal set gitu aja ya. Begini Kan itu biasanya tadi. kalau olah vokal tuh ada yang latih gini udah jadi. Udah jadi Tidak. ya. Ternyata ada faktor lainnya Karena juga. kan karakternya berbeda. Sedangkan Tina kan dasarnya upoh. Ya. Itu kan harus powerful, nggak pakai suara palsu. Kalau Wali Pacet nih kan Falset. dituntut halus. Oke. Jadi kan mau tidak mau harus pakai falset. Tapi tidak lupa dengan Bibi. Oke. tapi nggak lupa dengan Kamu, Bi? teknik Balinya juga Tina pakai di sini. Kayak ngergel, wilet. Nah, yang kita bilang tadi itu bahwa ini pertama kali giniin tekniknya pengen pacat itu susah. Yang membuat susah itu teknik pengen pacat yang apa? Yang gimana? Yang membuat Tina susah? Melodinya susah. Melodi feelingnya susah.
feel-nya. Oh, ngerasan itu. Ngerasangnya suka, melodinya juga susah karena kan baru pertama kali. Tapi sebelumnya kan biasa sudah ngambil nada slendro, nada Iya tetap aja. susah juga. Heeh. Oke. Kan kayak misalnya sekarang Tina berguru sama Bu Desa nih, Pupuh. Terus sekarang berguru sama orang lain, tetap aja kita awal-awal pasti susah nangkep. Ya. Perlu penyesuaian. Belum terbiasa dengar wiletnya. Oke. Oh, berarti Pak Yan Pacet ketika menggarap sebuah karya dengan vokal itu dari beliau langsung sendiri ya? Oh, nggak ada pakai orang lain? Nggak, sampai sekarang. Mungkin liriknya baru minta sama Guru Anom. Oke. Kayak gini contohnya, gue gini cerita sedikit ya. Yang terakhir diajar Lingsar tuh. Nah itu nggak tahu dari mana dapat. Kalau kita dengar itu simpel sekali loh. Ya. Cuman kalau kita nggak teliti mendengarnya, seolah-olah itu nada basic dipakai. Padahal enggak. Kalau tidak dilantunkan oleh yang pas. Yes, Ya itu emang harus pakai feeling. Pokoknya kalau lagunya Wi Pacet harus pakai feeling nyanyi. Mulai gitu sih Pak Yan Pacet. Berarti kan itu kan menyentuh suasana jadinya Yong di sana. Iya. Kan itu jadinya ya. Orang itu yang dia mau. Iya. Treatmentnya bagus. Jadi kayak pernah kan ikut lomba apa ya di Jakarta sama Disebut kan gininya nggak main versinya yang mewakili juga. Wi Pacet yang komposer. Udah pokoknya juri bilang karyanya menyentuh gitu. Nggak dapat juara 1 ya, tapi terbaik apa gitu. Karyanya menyentuh. Ya emang orang itu yang dicari sama Wi Pacet gitu. Yes. Ininya yang emang dicari. Iya. Oke. Apa nih serang gitu elemennya tuh. Benar. Dapet. Punya goal sendiri beliau yes. punya goal sendiri. Tarik lagi ke belakang sedikit aja. Waktu pertama kali Pak Yan Pacet ketemu, ada nggak Pak Yan Pacet yang memberikan pesan sebelum memulai sebuah kerjasama itu? Karena kan Tina kan nggak kenal. Apa beliaunya jalan-jalan aja. Ngalir. Oh ini vokalnya ya udah ayo gitu. Apa ada sebuah sentuhan dari dia istilahnya untuk memantapkan bahwa isian dari karya ini dia, gitu. Ada gininya nggak? Selama Tina di sana lah. Enggak ya, ngalir aja. Cuma bilang ini Wi jadi komposer gini mohon bantuannya gitu aja sih nggak ada khususnya, pesan khususnya nggak ada ya. Objektif Tapi, biasa ya. Ya. Selain Bu Desa Suwati yang emang guru dasarnya Tina menyanyi, Wi Pacet juga sangat berperan besar sama karakter vokalnya Tina gitu. Dulu kan Tina SMA nggak berani naik motor. Wi Pacet bolak-balik jemput. Serius? Serius. Wow. Serius, itu perjuangan banget. Berarti Pak Yan Pacet tuh melihat something spesial juga di dalam dirinya Tina, dalam karakteristik. Si transport. Ternyata bisa di si transport. Nah, istilahnya dia tuh mungkin itu kan mungkin bukan suatu apa ya menjadi amatan ya, jarak tuh dalam suatu pertunjukan ataupun karya. Ini yang sampai akhirnya seperti ini gitu loh. Itu yang dibentuk sama Pak Yan Pacet. Benar, inilah outputnya sekarang. Karena karena gini, Wi mengenal suara dulu ya, karena tidak mengenal orang dulu. Di karyanya Gong Suling, Gita Semarang. Jangan ngapat ah. Ya. Wih. Itu kan udah berbanyak tuh vokalisnya. Ya, cuman kan kayak itu kan menjadi pintu jadinya ya. Ya, langkah awal. Dikenal seperti saya. Terus beberapa kali kayak kemarin tuh di Pura Desa Ubud. Aja Lingsarnya. Ini gitu ya di video. Gini tuh. Sampai linya tuh dah. Kok kayak kenal? Apa tuh ya? Jokes. Salah sangka nih, salah sangka. Enggak. Itu nanti belakang kamera aja ngobrolnya. Kan Tina nggak ngasih di depan kamera. Salah sangka nih, nggak itu. Ya. Oke. Waktu Jangan Ngapat itu kan ada vokal solo. Sebelum vokal grup itu kan ada vokal solo kan? Ada kan? Ada. Itu Tina kan? Enggak. Oh, belum itu? Belum Tina itu? Enggak, kayaknya pertama kali proses Jangan Ngapat, Tina nggak ikut, nggak ada kayaknya. Yang kemarin berarti ya? Nggak ya? Nggak Jangan Ngapat. Oh yo, na jangan.
Ayan. Pokoknya nggak Tina yang solo mau Ayu Cita, anaknya Guru Anu. Oke. Lah, oke. Sebelum itu Jangan Ngapat sudah ada. Tina baru kenal sama penyanyi Dasyat. Itu jadinya ya. Enggak. Malu nang. Tina vokalis pertama Gong Suling. Cuman Jangan Ngapat nggak ada, nggak bareng. Tina kayaknya di mana gitu, nggak tahu. Aduh, di mana? Berarti waktu di dalam kelihatan. Nah, pernah bareng sana. Itu kan bareng-bareng itu, men? Iya. Bukan Betaro Sakti, Wabu Musola. Oh, di sana tuh udah dong. Ini briefing yang ngawak gini. Makan Oke, paham. Ya. Nah, di luar dari itu kan Tina juga solois. Nah, kita break dulu di pupuhnya ya. Coba orang minum dulu. Oh iya. Gitunya anak kayak. Nah, minum di nanda. Laris unggahan dulu. Iya, Laris. Ya, Laris unggahan dulu. Nah, Kita minum dulu. Kan di sana solois yang menjadi pertanyaan Candok tadi bilang menyanyi pop tuh. Di luar dari Tina kebiasaan pupuh itu kan menyanyi itu hobis jadinya jatuhnya. Hobi. Apakah sudah punya lagu atau Lagu sendiri atau bagaimana? Lagu sendiri dulu. Menyanyikan lagu Menyanyikan lagu. orang. Cover. Istilahnya. Cover ya lumayan. Oke. Sampai itu menjadi aset nih jadinya. Ya, ini memang benar-benar dijaga. Nggak boleh sembarangan makanya. Sekarang sembarangan sih. Jujur sana cenik ini nak. Enggak, sekarang kualitas gini itu emang Turun. lebih menurun karena punya Kesibukan. gini juga enggak. Sinus. Radang sinus. Oh, radang sinus. Jadi kan pengaruh sama suara. Oke. Oh. Untuk yang lain nggak mempengaruhi ya? Apa tuh? Ya, mungkin yang lainnya selain sinus. Kesehatan. Ya, enggak, sekarang enggak. energi lingkungan. Karena kan kayak yang Ayah tuh sekarang di segininya Tina tuh sampai malam. Kan kebanyakan seperti itu kan. Di malam tuh mempengaruhi enggak kualitas suara Tina? Begadang tuh mempengaruhi. Begadang tuh sangat mempengaruhi kualitas suara. Hah? Oh beda ya pupuh sama begending tuh ya jadinya? Ya. Begending apa nih ini? Popnya tuh kayak Beda. kan begadang ada yang mau Begadang untuk bernyanyi. Yes. Ya, apa tuh? Itu misalnya satu momen Tina begending pop dengan waktu yang overnight sampai Yes. lewat jam waktu. Pernah Besoknya mekidong itu memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan suara. Kalau Tina tuh begadang nggak jelas kayaknya nggak mungkin ya, Nggak karena mungkin orang ya, disiplin karena seperti ini. produktif dia. Karena begadang mungkin nganyah, tutup bimandinnya Bin, kan ada seperti itu. Kalau misalnya ini segar-segar kan sing Lanjut, Fine sih ya, fine sih. sih. Serius. Iya sih karena Bayu Bajang loh. Bayu nu produktif, ya Bayu ya. Nah, Oke. berangkat dari sana kan tadi poinnya good nih lagi bagusnya. Ada nggak momen-momen Tina tuh kayak ngedown terus kondisi yang tidak begitu harus dituntut menjadi ya ke arah sempurna lah gitu dalam Iya. satu karya Tina tuh. Tapi Tina merasa nggak mampu Nggak mampu nih. Sering. sampai nangis. Sampai kayak nembak banget ya, aduh kengken lah caranya gitu. Pernah nggak mengalami situasi itu? Terjadi tahun lalu. Terjadi Ada garapan apa gimana? Arja juga. Untuk APKB ini kan Tina banyak milu gini, milu gitu. Terus prosesnya menggadang. Iya. Karena kualitas gini semakin menurun karena punya sinus tuh, Iya. radang sinus. Jadi kan kayak nyanyi itu kan ke kolongnya kayak gimana ya, digesek atau gimana tuh di dalam tuh nggak tahu ya. Mengembang gitu dia. Itu berpengaruh tuh. Hari H masih serak. Hah? Hari H Tina masih serak karena proses dah. Karena proses yang kayak gitu. Melelahkan. Berarti mempengaruhi pertunjukan? Dulu iya. Tapi gimana? Harus profesional. Iya. Tembak aja. Wih, wow. Makanya langganan dokter spesialis hati. Oke, itu menari dong. Nggak semua sih, mungkin karena sekarang Tina kan punya radang. Iya. Jadi cepat dia gini, capek gitu loh. Berarti sekarang memiliki manajemen time manajemennya itu terhadap proyek-proyek tertentu ya?
ada batasan maksimal ngambil proyek 3, Iya. 2 gitu. Ada gitu berarti sekarang untuk menjaga enggak sih. pukul rata aja lagi. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan ambil aja gitu. Gitu jadinya. Iya. Nggak pernah sih yang di luar ini kayak PKB aja Tina kayak gini karena terlalu diporsir gitu. Iya terlalu banyak. Iya sih. Ya. Ngayah kan juga gitu, bukan nggak di satu tempat aja Tina ngayah Jadi jadinya. Tina kan ikut cengblong nih. Hah? Sejak kapan? Sejak SMA. Serius? Serius. Nah, sini ada juga dalam nada ya, Iya. bagian apanya kamu cengnya apa blongnya? Saya gitu konsepnya. Gitu. Yang cemblong itu dalang ada yang nih. Ini nama gening nih. Oh, senon nih senon. Ada. Canda nih nah. Ice break dulu. Hello. Ya, saya penggemarnya. Kada sini gini dah. Cicip sini wae gua. Kada sini gitu. Saya penggemar cengblong kan Mira. Mana anjing? Lipat cempleng mana anjing kada sini. oke, rongnya. Iya. Tuh, karena Ceng dapat di itu dah ibu desa Ceng ini bilang gitu ya. Gitu aja. Ya. Nah, kan Tina di sana tadi Raga sih nawang karena enggak sampai sana saya tahunya. Ya. Kalau nggak Tina yang bilang, Apalagi dari SMA dia barang udah lama banget. Ya ini yang mendorong adalah ibu desa nih dah. Oh, udah saya ikut di sana. Ibu desa kan yang membentuk karakter suaranya Tina. Oke. Guru dasarnya Tina. Oke, benar. Raganya kan gini ikut sinden cengblong juga dari dulu. Raganya juga yang buat gerongnya. Oh, wow. berarti kan ikut pertunjukan di mana Tina juga gini. Tapi bergilir. Oh iya. Oh, bergilir, ada kelompok-kelompoknya. Oh, kenal dong sama Ami Limur? Mbak Limur di sini. Senonnya cengblong juga sering juga ikut. Mungkin udah yang dulu itu Yang duluan ya. sekarang udah kan udah Mudah-mudah aja nih. Oh, oke. Ya. Dalangnya juga mudah-mudah kan. Maksudnya canda mencing. Nah itu. Canda nih nah. Kaget kan. Menggerongnya mudah. Nah. Oh, sampai sekarang masih di cengblong. Masih. Tetap rutin. Ada gini nggak Dina? Ada proses kayak bener kan nggak ada pendasnya tetap yang mengolah bokar tuh latihan ke tempat itu. Enggak ya. Oh iya sih Karena kan apa yang seharusnya ya kalau yang seperti Tina bilang tadi belajar terus. Sekarang nggak ada Tina misalnya nggak ada kegiatan, nggak Tina latih itu vokal, memiliki resiko yang tinggi dong terhadap itu. Nggak mungkin karena udah kebentuk ya. Oh, dan benasa. Udah kebentuk jadi nih misalnya kayak biar ke PKB ini kan setahun sekali ada biar ngepupuh gitu. Biar jadi nih agak gatel sih ya. Tapi kan kadang di rumah juga gitu kan jadinya. Kalau di rumah ya lagu pop aja. Di dunia pop genre ini Karena kan siapa tahu nanti ada yang nonton mau Soalnya memproduser dulu ini. tuh emang benar-benar lebih produktif. Kalau di SMA tuh kan ada grup guntangan, Santi. Oh iya. Arjo Nega. Aja ya mau ke kawin ya. Sekarang tidak lebih produktif. Oke, cuman Wi harapnya jangan sampai terpengaruh sama sesuatu hal yang lain ya, yang membuat artinya yang lain itu lawan jenis sampai galau gitu jangan ya. Aset. Serius. Ya enggak. Kok ketawa enggak lo? Serius nih lo. Nah, Liong teman mahas-mahas gitu. Kadang-kadang kan saya ngelong follow-on boy. Memberi pesan terhadap adik kita yang memiliki aset yang luar biasa. Itu kan sangat penting itu teman-teman ya, Jut ya. Jangan sampai teriak-teriak yang nggak jelas. Iya, benar. Adin galau, kesudnya nangis. Galau, Cak. Jangan. Oke, jadi sekarang nih kalau pertanyaan gue terakhir nih, Jut. Sadar nggak momennya bawa viral? Soundnya Tina itu akan viral, ini akan viral gitu. Oh, enggak ya? Enggak. Ya sih nggak ada nyangka ya. Orang emang ngai mulai sing expect viral gitu loh, bukan dibuat untuk viral gitu. Tapi cek dengan sendirinya boom. Ya. Mungkin penikmatnya kayak Rago kan lu saya gitu. Jadi orang tuh kan mungkin nggak tahu siapa sih yang menyanyikan, siapa sih yang melantunkan banyak gitu. sih. Iya. Kadang-kadang orang-orang tuh kan yang lagu yang pertama viral tuh kan yang Gina dan Dengar Peta tuh. Iya, Gina dan Dengar Peta. Kan jelas dari lirik tuh kematian. Iya. Tapi dipakai juga untuk susunan gitu kayak
Ya. Gimana? Saya sabar. Bah. Oh, kesindir ya. Nggak, mungkin orang-orang tuh nggak terlalu ngeh sama Yes. itu. Jadi kayak luang nih anggogen. Istilahnya kena mengcombine ya, maaf ya. Saya terus maksudnya Tina itu. Iya. Ini harusnya dipakai ini. Iya. Kan itu istilahnya. Foto kan cara rago tuh Dek mau cara rago kan demen ngupload canang nih. Iya. Musik yang memang atau backsound yang memang Relate dengan itu. gitu loh. Dan kita juga harus paham, jangan sampai itu yang merusak jadinya. Benar. Dinilai sama orang yang tahu tuh kita yang lah kok gini. Jangan sampai hanya mendengar kan tidak ada makna. Iya. Maknanya ada Misalnya nanti. kan orang-orang di luar Hindu kita misalnya Yes. matakon ini gimana arti lagunya? Iya. Kok bisa dipakai? Di sini itu itu maksudnya Tina. Maksudnya Tina. Itu sebenarnya. Jurusan Ratu. Yes. Kenapa ada Tina di sini? Karena juga kita ingin mengedukasi teman-teman. Bijaklah bersosial media, Ya. menggunakan sesuatu hal yang ada di dalam sosial media. Betul sekali. Gitu. Karena itu diciptakan juga untuk sesuatu hal yang mereka ada tujuannya. Ya. Gitu loh Ya, istilahnya. sudah memiliki plot-plotnya. Yes, kita tahu seperti ini karena karena ada satu pertunjukan. Ya. Kita juga harus paham makna pertunjukan itu juga. Gitu. Ya, benar seperti Tina bilang tadi. Udah jelas-jelas gini dengar pertama pakai disusun. Jurusan Ratu. Lanjutnya, memang kalau teman-teman baca liriknya itu maknanya adalah itu Kelayu Sekaran loh. Kelayu Sekar bukan Dewa Yadnya itu. Sebenarnya saya nggak tahu sih kalau mau belajar tuh ya kita harus membaca dulu Yes, kan gitu. setuju. Banyak membaca, banyak memahami Iya. apa yang dandunkan. Masa Pernah- aku kalah aja? Cewek loh. Cewek, Nah, bukannya kita paham. berkompetisi Cut ya. Enggak, bukan. Semangatnya cewek aja seperti ini. Kita sebagai cowok Yes. harus lebih Iya, strong. sebenarnya kan istilahnya kayak seperti Dina belajar seperti itu dan melantunkan seperti itu pasti sudah paham. Iya. Sedangkan kalau dikasih tahu wah masak itu, enggak ada pemakaian seperti masak itu. Masak Karena itu. yang sudah dicatat itu sudah ada kajiannya. Yes, ugar-ugar pasti, berjelas. Pernah nggak Tina momennya, ini terakhir sekali lagi nih ya, momennya di samping Dina tuh muter sondo, tapi Dina di samping nih, dia nggak yang sadar. Sering. Masa sering? Ada nggak yang wah ini cawang nih, anu gerong nih, padahal di sampingnya Dina. Pernah. Ngakak banget sih. Oh, Bing, kita waktu menit nah. Dia 5 menit ya. 5 menit ya, Bing. Tapi Tina lupa, yang jelas itu pernah terjadi gitu. Ternyata banyak ya seniman-seniman kita tuh seperti itu ya. Iya, ya dan Kacut pernah juga kayak gitu. Jangan Pernah ya itu. Ih, masa tidak wajib orang orang? Yang diajak ngobrol tuh dia. Temannya dia tuh, temannya dia itu Dekat itu. ditanyain. Udah. Oh, ada kejadian seperti itu Dina. Banyak. Gimana reaksinya Dina? Iya mungkin ya. Kedek lah sama dia. Oke. Kita harus gimana man? Dianya ngaku kenal gak sama Dina? Ya tuh. Dianya ngaku kenal gak sama Dina? Oh, nah. Enggak sih ya. Tapi ngomongannya. Kadang-kadang kan kadang muter gitu. Nih, lah mati. Iscang itu. Ini yang saya ya itu kita nggak boleh seuzon atau Ya, sombong ya, ya, sombong, ya. Cuman alangkah baiknya Mencari tahu. makanan namanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Istilahnya kalau kenal kita harus juga menghormati menghargainya. Respectnya harus kita tunjukkan. Wih, seperti itu perjalanan Tina ya. Dina seorang wanita yang super. Banyak banget sih sebenarnya tapi Goals ke depan Dina? Goals, ada nggak proyek-proyeknya? Goalsnya apa lagi? K-pop. pengen buat lagi sih karya-karya tapi Oh. ya Astungkaraya. Astungkaraya, swaha. Iya. Semesta Jadi ada bersih. proyek yang berkaitan dengan lantunan mungkin. Ya. Swaha. Kita Pokoknya doakan. Siapa tahu nanti juga penonton juga pendapat ada produser yang mau memproduseri. yes, silakan. Ini salah satu aset dan potensi lokal genius yang ada di Mengwi Ada ini. ide-ide mungkin yang mau diimplementasikan dengan olah vokalnya Olah Tina. vokalnya mungkin Tina. ya. Raris hubungi. Nah, teman-teman sekali lagi kita perlu jelaskan Cut. Yes. Teman-teman yang nonton Jawab Pendapat, inilah beliau, sosok beliau yang ada di balik vokal Ginada Linggar Peta, Arjo Iya. Lingsar, yang viral itu, inilah beliau. Langsung kunjungi Instagramnya. Instagramnya siapa namanya? Tina Dewi. Tina Puspadem. TikToknya Tina Dewi kan? Yes. Nah, itu pangsing nawang vokal ya orangnya ini dah. Kita harus beri apresiasi sebesar-besar benar. Cut.
Karena ini adalah culture kita, budaya kita, saling hormati. Hormat menghormati. Dan juga saling ramah tamah. Betul sekali. Yes. Betul, sopan santun ramah tamah. Nggak kerasa sejam. Sejam yo. Sejam. Boh, oke. Kasihan juga karena udah mendung, takutnya hujan nanti Yes. Tina pulang sendiri. Ini emang udah gelap sih. Udah gloomy asik. Gloomy. Oke. Sunday. Oke, pesan kita berdua sudah nih Tina terhadap sahabat Jawab Pendapat. Yes. Mungkin Tina ada pesan sedikit Untuk teman-teman yang berproses seperti Tina sendiri. Gede ya. Segede. Apa ya? Pesannya udah dari beli-belian soalnya. Oh gitu. Oh, udah tersampaikan. Nah, berikan. Udah terlestarikan budaya Bali, tembang Bali. Aha. Ya, setuju. Jangan dipergunakan dengan Aneh-aneh. Ya. Oh, Dan juga siapa tahu nanti mungkin didengar sama teman-teman yang berkompeten ada perlombaan seperti ini tentang nyanyian atau apa yang lebih mempunyai standar-standar yang baik. Jadi yes dari yang Tina jelaskan tadi itu kan sudah ada plot-plot dan basic teknis juga sudah dijelaskan. Oke. Itu Jud, karena kerasa udah sejam. Yes. Tidak lupa lagi berterima kasih sama Tina sudah mau datang jauh-jauh dari mewali dari Mengwitani dan ternyata orangnya asik ramah sekali dan banyol yang saya mentalnya gede. Pasti nanti yang banyak apa Instagramnya nih? Apa Instagramnya pasti gitu. Yang saya tidak pendapat menang. Oke, kalau dari gua udah seperti itu Cut. Yes. Jadi biar nggak lama. Ya. Tinanya juga kasihan sudah lama. Itu dulu teman-teman dari kita. Pokoknya stay tune. Apapun potensi yang ada di lingkungan kalian, please respect. Yes. Support lokal jenis. Support lokal genius. Itu dulu dari kita di episode kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Saya Wiacit Ajes Genjing. Saya itu. Saya Tina Dewi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Matur suksema. Matur suksema. Rahayu sareng sami.